tips dan triknya adalah filosofi hukum diperkuat. Ada mata kuliah filosofi hukum. Filosofi hukum diperkuat karena itu merupakan dasar kerangka pola berpikir. Yang pertama, yang kedua. Yo teman-teman, selamat datang kembali di Pikiran Kedua. Masih bersama aku Aji dan teman kita Sulaiman Fadri. Tapi kita nggak berdua teman-teman. Kita ditemenin satu teman lagi yaitu Mas Kerry. Dia adalah seorang lawyer. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas perjalanan hidup seorang lawyer yaitu Mas Kerry. Halo Mas Kerry, udah ada kah? Halo. Kecil kali ya suaranya. Halo, Semangat lah Mas selamat Kerry. malam. Mantap sekali. Mas Sulaiman, masih adakah? Masih hidup? Halo. Mantap. Oke, kali ini kita akan membahas ya, bukan membahas sih, tapi lebih menceritakan kisah hidup seorang Mas Kerry ini. Mungkin dari Mas Kerry bisa diceritakan juga ya buat awal kali nih kok bisa memilih lawyer tuh gimana, dan awalnya tuh kamu sekolah di mana sih kok bisa sampai ke lawyer tuh? Awalnya sekolah di mana ya? Kuliah. Kuliahnya Dari itu SMA-nya di dulu sih, ya, biar dari enak kan. SMA. Jadi sebelum ke kuliah nih kita mikirin dulu nih ke depannya mau kemana gitu kan. Jadi gini, dari SMA itu keluargaku tuh nggak ada yang berkecimpung di dunia hukum gitu. Nah, almarhum bapakku itu waktu itu sempat daftarin aku ke polisi, cuman karena aku pakai behel jadi nggak bisa ternyata. Oh, sorry. Ini aku baru tahu loh kalau polisi itu nggak boleh pakai behel. Nggak boleh, Serius? nggak boleh. Serius, Pak. Nanti itu kalau tes polisi itu terus dicek giginya, dicek matanya, semualah. Itu layer pertama tes masuk kepolisian. Layer keduanya nanti baru tes fisik yang ketahanan fisik. Nanti kau suruh berenang sekian kilometer, suruh lari sekian kilometer, yang gitu-gitulah. Ya buset. Ya fisik kok ya. Fisik, tes ketahanan fisik. Baru dari situ tes mungkin psikotes kali ya, tes intelijensi lah intinya, tes otak lah. Tuh. Nah, tapi aku di layer pertama udah nggak lolos. Padahal waktu itu ada ada omku tuh ya udah bantu. Berarti lewat jalur dalam ya? Lewat jalur dalam tapi luar. Nah, tuh Gimana tuh maksudnya? Nggak, ya intinya dibantu tapi ya harus tes secara murni juga gitu loh, bukan yang tiba-tiba masuk. Gitu. Nah, kebetulan tuh omku tuh kan lalu lalang lah tuh di TV pada tahun itu. Dia nangkepin artis gitu, artinya lumayan powerful lah. Nah, ternyata di layer pertama itu nggak lolos ya, jadi ya udah harus benerin dulu layer pertamanya. Yang bisa dibantu itu di layer kedua ketiga sama beliau tuh. Tapi ya udahlah. Misal layer pertama udah nggak lolos ya layer 2, 3 ya tetap nggak bisa kan Mas? Iya. Harus lulus dulu layer pertama. Layer kedua, layer ketiga bisa dikondisikan lah itu. Itu biasa lah. Kalau misal ini di negara orang ya mungkin ya, sokokan itu tahu kan ya Mas ya? Itu emang masih bisa tuh nggak sih walaupun layer pertama itu udah nggak lolos? Sejauh ini pasti ada oknum-oknum yang melakukan itu, pasti itu. Nggak mungkin enggak. Kita sama-sama tahu lah gimana. Tapi pas zamanmu nggak melakukan itu. Kalau aku pribadi nggak melakukan itu karena kan ada saudara di dalam. Ya itu yang aku bilang itu. Yang gue bilang tadi, yang sempat lalu lalang di TV nangkepin artis yang narkoba. Nah, udah dari situ aku inisiatif untuk ngambil kuliah hukum. Karena nggak ada satupun di keluargaku itu yang
berkecimpung di dunia hukum. Masuklah sekolah hukum di Universitas Nasional. Kuliah 7 tahun nggak lulus, pindah ke sekolah tinggi ilmu hukum dan punya Andi Sagung. Terus di situ aku magang sekitar beberapa bulan lah ya. Beberapa bulan di kantor seniorku waktu SMA. Itu namanya Mas Nah, di situ tuh aku perform banget dalam arti seniorku aja sampai bingung. Tiap bulan gajiku bisa naik terus gitu, sedangkan mereka gajinya segitu-segitu aja gitu. Nah tapi dilalanya di kantor itu ada istrinya yang ikut bekerja gitu. Jadi ada konflik of interest lah. Kita nih di kantor nggak ada yang suka sama istrinya kan, termasuk aku. Nah ketika ada satu insiden nih, aku diminta untuk dampingin bos, tapi istrinya nyuruh apa gitu, ya aku nurutin bos dong daripada nurutin istrinya. Nah disitulah konflik of interest itu terjadi. Otomatis aku ditendang dari kantor itu. Tapi itu kan masih kayak PKL gitu kan, Mas? Enggak, langsung jadi asosiat. Jadi asosiat, langsung dapat kartu nama. Itu setelah lulus itu ya? Setelah lulus ada nganggur berapa bulan ya? Ada nganggur ya sekian bulan lah ya, beberapa bulan lah. Tapi total kuliah itu berarti kan 7 tahun keluar. Totalnya berapa tahun tuh kamu kuliah? 8 tahun. 8 tahun. Itu 7 tahun bukan ini ya, bukan karena aku bodoh ya. Tapi karena aku terjerembab di lubang hitam yang bernama gitu. Wah, ini bahaya. Jadi kampusku tuh terkenal dengan kau boleh cek lah di di YouTube manapun, universitas udah digerebekin berapa kali gitu kan. Karena memang sesantai itu. Dulu kalau bakar di kantin ya, misalkan meja kita sama meja yang lain itu jaraknya 2 meter. Nah di tempat aku duduk itu di meja sebelahnya ada dosen, ya kita bakar aja. Nah itu tapi zaman dulu ya, sekarang udah enggak ya. Iya. Sekarang udah beda, ada dikit aja udah polisi udah gerak cepet sih. Iya. Mantap lah buat polisi sekarang tuh, bagus. Ada kemajuan lah ya Mas ya. Tapi gini Mas, aku pengen nanya sih soal, sebenarnya aku bukan orang hukum juga, masih awam juga soal hukum ya. Kenapa Mas Gary ini bisa paham, sedangkan kita sendiri nih ya buat ngafalin hukum dan lain-lain pasal itu kan susah banget ya Mas ya. Tapi kenapa Mas Gary ini cepet banget itu loh? Karena kita tuh gini loh, nggak ada satu orang di dunia pun ini yang hafal tentang pasal-pasal. Bahkan hakim pun dalam memutus satu perkara pasti akan melakukan studi perkara lagi gitu loh, akan buka lagi kitab undang-undangnya gitu loh. Itu hakim loh, apalagi kami gitu. Tapi yang membedakan kami dengan orang awam adalah kami tuh tahu basic teori dasarnya gitu. Kami tahu pondasinya. Oh kalau misalkan kalau gagal memenuhi satu kewajiban atas perjanjian, namanya wan prestasi. Wan prestasi itu diatur di pasal berapa? 1320, 1365. Isi pasalnya aku lupa. Harus baca tetap. Oh, berarti nggak hafal ya gitu ya, tetap nggak hafal, tetap gitu kan ya. Hakim sekalipun akan begitu. Soalnya aku kan jadi kayak ini orang-orang kok pada hafal gitu loh gitu kan. Ternyata tetap masih ada panduan ya, walaupun nggak semua gitu kan ya Mas ya. Mau sekalipun kalau dia bikin satu gugatan gitu ya, pasti akan buka lagi undang-undang, pasti akan buka lagi
KUHP maupun BW itu bergerlik van wetboek ya, itu kita undang-undang hukum perdata. Kalau KUHP itu kita undang-undang hukum pidana. Itu pasti akan dibuka lagi sama mereka. Isi pasal ini tuh apa sih? Unsur-unsur yang memenuhi pasal ini tuh apa sih? Tapi kalau dari Mas Kerry sendiri nih, kira-kira udah pernah nggak sih kayak salah pasal atau apa pas ke klien gitu? Alhamdulillah sih nggak pernah ya. Berarti kegagalan itu belum pernah terjadi ya? Ya amin-amin jangan pernah. Iya, karena kan aku kan ini kan muda kan. Nah, ketika muda itu yang kita butuhkan adalah kepercayaan dari orang dan kredibilitas, kan gitu. Kalau kita sampai salah, mau ditaruh di mana muka kita, yang ada klien pada kabur kan gitu. Beda halnya sama gitu ya, atau lawyer senior lah, atau almarhum gitu ya, yang dia bicara salah pun orang pasti percaya gitu loh kasarnya. Jadi benar-benar no room for error lah. Lu nggak boleh bikin kesalahan sedikit pun ketika masih muda tuh. Gitu. Nah lanjut. Nanti kalau udah tua boleh bikin kesalahan ya? Kesalahan ya manusiawi ya menurutku ya. Gitu. Asal bisa diperbaiki aja kesalahannya. Bahkan hakim yang memutus perkara Tom Lembong juga menurutku itu suatu kesalahan juga. Tapi ya itu menurutku kan ini kan negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Itu kan menurutku hakim yang memutus Tom Lembong itu ya melakukan kesalahan. Nah lanjut lagi setelah magang itu benar-benar jadi Dayak. Jadi Dayak dalam arti itu bertarung sendirian gitu, cari klien sendiri, kerja sendiri, apa-apa sendiri gitu ya. Sampai akhirnya sekarang berpartner lah sama beberapa orang gitu. Jadi udah ada koneksi ya? Iya, dapat perkara sana sini, disuruh urus perkara sana sini gitu. Tuh, sampai akhirnya join di beberapa kantor teman-teman. Tapi aku ada satu pertanyaan sih Mas Ger. Mungkin soal ini ya, tentang hukum dan media sosial itu ada batasannya atau enggak sih? Oh ya ada. Intinya sih gini, kita ini kan semua punya HAM. Apa yang membatasi HAM? Ya hak orang lain gitu. Jadi sepanjang kita jaga hak orang lain, ya nggak akan ada masalah tuh. Termasuk di ITE itu sendiri. ITE itu ketika kita bebas ngapain aja di media sosial, tapi ketika merugikan orang lain, ya itu yang jadi masalah gitu. Nah, melanjutkan ceritaku yang tadi, lulus kuliah dan menjadi sarjana hukum itu tidak serta-merta langsung menjadi pengacara. Ada pendidikannya lagi gitu. Namanya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Itu sekitar 6 bulan lah. Wajib. Nah dari situ, dari pendidikan itu ada lagi namanya UUPA, ujian UUPA tuh U-nya pokoknya ujian profesi advokat lah gitu. Berarti sama kayak ini ya, kayak apa namanya itu, kayak perawat, dokter kan ada profesi. Sama kan profesi juga. Karena kalau misalnya nggak dilandasin kayak gitu, bakalan nggak, bisa dibilang nggak kredibel gitu ya. Iya betul. Nah yang terjadi sekarang adalah tadinya gini, undang-undang advokat itu single bar itu yang artinya cuma satu organisasi yang bisa melaksanakan ujian advokat, melaksanakan pendidikan dan ujian advokat. Nah sekarang ini multibar gitu ya, jadi semua organisasi advokat itu bisa melakukan pendidikan maupun ujian advokat. Nah alhasil advokat-advokat yang lahir sekarang ini ya macam boleh seperti contohnya kalau boleh aku sebut nih, itu lawyer nggak jelas, itu lawyer nggak jelas. Yang pertama, yang kedua, ya kalian bisa ini sendirilah, bisa lihat sendirilah mana lawyer yang berbobot, mana lawyer yang
cuma asal cuap-cuap gitu. Nah, setelah ujian pun itu nggak serta-merta langsung jadi advokat, harus ada berita acara sumpahnya. Itu nanti disumpah. Itu. Kalau dulu disumpahnya di Kementerian Kehakiman. Oke. Menarik tuh, masalah sumpah itu biasanya sumpah itu terkaitnya kayak gimana, Mas Gary? Ya disumpah di depan pengadilan. Oh, maksud aku tuh gini, dari isi sumpah itu sendiri gitu loh. Apakah isi sumpah itu kita mesti membela klien kita dalam bentuk apapun, atau kita membela mereka yang benar gitu? Karena kan pasti gini harus saya luruskan ya, bahwa orang yang disangka dan didakwa salah itu belum tentu bersalah. Oke. Gitu. Ada hak-hak mereka yang harus yang harus dipenuhi juga sama hukum tuh. Gitu loh. Jadi misalkan nih orang korupsi ya memang oke lah dia korupsi gitu ya, tapi bukan berarti dia harus kita caci maki, kita bunuh atau kita siksa gitu kan, nggak juga. Ada hak-hak hukum yang harus ada hak-hak dia yang harus dipenuhi, yang diatur oleh hukum kan gitu. Contoh, dikasih tempat tinggal yang layak, dikasih akses untuk menemui keluarga, dikasih akses untuk menemui penasihat hukumnya. Itu contoh kecil aja. Oh iya. Terus contoh juga dikasih hak untuk membela diri kan gitu. Jadi yang salah itu belum tentu salah, dan yang benar itu juga belum tentu benar. Sampai hakim memutuskan mana yang salah dan mana yang benar. Gitu. Jadi semuanya itu bersifat relatif tuh. Nggak ada yang sifatnya pasti tuh, nggak ada, kecuali sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Berarti kalau misalkan nih ada kasus misalkan kita harus ngebelain pencuri gitu ya, maling gitu ya, itu tetap aja mesti kita bela hak-haknya juga ya. Iyalah. Ada kan yang suka persekusi maling tuh kan. Maling digebukin. Terus apa benar itu menurut hukum? Kita gebukin maling kan nggak benar, penganiayaan kan? Iya. Gitu loh. Ya malingnya salah, tapi yang menganiaya juga salah. Itu. Jadi nggak bisa tuh ketika dia maling terus serta-merta dia kita pukulin, kita hakimin sendiri gitu ya, nggak boleh. Berarti tetap kayak hak-haknya itu harus ditegakkan juga ya, walaupun dia maling. Iya, harus dipenuhi. Meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan tuh. Itu peribahasa bahasa Belanda tuh. Pernah ada nggak Mas bahasanya dalam kan udah lama juga kan di dunia hukum. Kalau di pas waktu persidangan gitu ya, ada nggak sih yang kayak lawyers terus belain maling gitu ya contohnya, tapi bisa bebas gitu dibela gitu? Ada nggak kayak gitu? Mungkin ada ya. Gini Mas, aku ini ngambil jurusan hukum, bukan hukum pidana kebetulan. Perdata. Hukum bisnis bukan. Apa itu? Hukum bisnis hukum Pidana perdata. Sorry. Jadi hukum tuh ada banyak ya. Tapi kan ada tuh Mas perdata. Ya ada. Hukum tuh ada banyak, ada pidana, ada perdata, ada bisnis, ada tata usaha negara, ada internasional. Nah kebetulan jurusan yang aku ambil itu sama Hotman, hukum bisnis internasional. Oh gitu. Nah, bisnis tapi lokal pada dasarnya berarti. Bisnis lokal ya megang. kan disiplin ilmunya sama tuh, bisnis, hukum bisnis sama perdata tuh nggak beda jauh lah gitu. Nah aku tuh kebetulan kurang tertarik di pidana karena nggak ada duitnya. Oh gitu, berarti sekarang duitnya banyak dong? Enggak juga gitu.
Dan gini sih, kebanyakan yang lulusan pidana itu biasanya nggak terlalu bisa untuk menghandle perdata maupun bisnis. Tapi kalau lulusan perdata atau lulusan bisnis, apalagi bisnis internasional, itu udah pasti bisa ngehandle hukum pidana. Karena hukum tuh sejatinya ada dua, ada litigasi dan non litigasi. Gitu. Litigasi itu yang beracara ya. Pidana tuh kebanyakan litigasi, jarang yang non litigasinya. Nah, yang non litigasi itu biasanya lawyer yang ngurusin corporate. Itu contoh. Kalian siapa, misalkan Mas Haji nih mau punya perusahaan, mau buka tambang di Papua gitu ya, itu kita yang maju untuk ngurus perizinannya, ngurus perjanjian ke investor, ngurus perjanjian ke pekerja, ngurus perjanjian ya tetek bengeknya lah. Gitu, kurang lebih gitu. Orang kredit mobil apakah bisa ditarik oleh leasing dengan semena-mena? Nah, menurut undang-undang fidusia itu nggak bisa. Gitu, harus ada akta fidusianya yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kalau nggak ada akta fidusianya? Nggak boleh, mencuri mereka. Gitu. Jadi kawan-kawan nih yang motor nunggak, kalau motornya mau diambil, atau mobilnya mau diambil, atau rumahnya mau diambil, coba tunjukin. Tapi kalau rumah biasanya didaftarin sih pengadilan. Coba tunjukin mana akta fidusianya. Pasti mereka nggak akan punya, karena berapa juta orang yang kredit mobil dan mereka nggak akan ngurus tuh fidusianya. Oh gitu si leasingnya ya, maksudnya si leasingnya nggak akan ngurus fidusianya. Rugi bandar bos. Ya rugi bandar, berapa juta orang yang kredit mobil, berapa juta orang yang kredit motor. Kalau diurus satu-satu, berapa biaya yang harus mereka keluarkan? Apakah nutup dengan bunga dan cicilan mereka? Bunga dan cicilan si debitur kan nggak akan nutup. Yang ada nanti malah harga motor dan mobilnya malah melambung tinggi. Kalau mau dihitung sama kos ngurus fidusia itu kan. Nah, kalau udah harganya udah tinggi ya malah nggak laku leasingnya, orang mendingan beli cash. Sedangkan kan kita nih semua diatur sama perbankan kan, terjerat sama perbankan kan kita nih. Iya. Tapi gini Mas, aku penasaran sih. Yang paling sulit dari menjadi lawyer itu sebenarnya apa sih Mas? Kalau dari suka duka dong. Suka duka, hal-hal yang sulit belajarnya atau apa? Beda nih, yang sulit dan suka duka beda nih. Apa dulu nih, yang mana dulu? Semua. ya aku tuh penasaran tuh, kayak suka dukanya sih apa, itu kan sama yang paling sulit tuh. Kalau teman-teman misal pengen jadi lawyer nih, apa sih susah itu apa sih, sesusah apa gitu loh? Apakah harganya mahal atau harus apa gitu? Untuk pendidikannya itu kalau nggak salah sekitar 6 juta ya, dan sumpahnya itu cuman 1 juta berapa lah, beli toga sama bayar buat acaranya cuman 2 juta. Ya let's say 10 juta lah setelah lulus ya. Nah, yang susahnya itu adalah mencari pekerjaan setelah jadi lawyernya gitu. Karena kebanyakan sarjana hukum meskipun dia sudah punya berita acara sumpah gitu ya, sudah punya kartu advokat, itu banyak juga yang jadi legal, which is nggak perlu berita acara sumpah ataupun kartu advokat untuk menjadi legal. Lulusan hukum pun cukup untuk menjadi legal. Yang susah itu mencari pekerjaannya. Karena kan pilihannya dua nih. Kalau ketika sudah jadi advokat, mau kerja di LBH atau mau kerja di law firm. Kalau LBH nggak ada duitnya, tapi perkaranya banyak. Di law firm
sudah jelas ada gaji tetap, tapi apa namanya? Nggak terlalu banyak gitu ya. Iya, perkaranya banyak juga sih, cuman apa ya, nggak serumit di LBH lah. Di LBH itu kan udah jelas yang datang ke LBH itu kan nggak ada uangnya. Orang-orang nih yang menengah ke bawah gitu ya, yang bingung mau cari bantuan hukum kemana. Gitu. Sedangkan kalau di law firm kan udah jelas, pasti yang pakai law firm tuh orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang punya uang lebih gitu kan, punya budget lebih untuk sewa advokat kan gitu, bukan untuk sewa ya, untuk hire advokat. Perbanyaklah teman tuh, perbanyaklah teman, nanti satu saat juga, iya perbanyaklah teman, nanti satu saat Tuhan tuh akan ngasih rezeki kok, kita percaya deh kalau itu mah. Iya betul. Tapi sebelum lanjut ya Mas ya, mungkin ada tips atau trik sendiri nggak sih buat teman-teman yang baru lulus nih di jurusan hukum, biar bisa sukses ke depannya itu. Dari Mas Luci sendiri ada atau enggak? Sorry Mas Gary, karena kebiasaan manggil Luci ya kan, setan ya. Ada tips dan triknya atau enggak nih Mas? Tips dan triknya adalah filosofi hukum diperkuat. Ada mata kuliah filosofi hukum. Filosofi hukum diperkuat karena itu merupakan dasar kerangka pola berpikir. Yang pertama, yang kedua bahasa Belanda diperkuat karena banyak istilah-istilah hukum di Indonesia itu yang menggunakan bahasa Belanda ya, karena memang kita menganut hukum Eropa kontinental yang berakar dari Belanda yang diadaptasi dari hukum Prancis gitu. Nah, kalau kita menganut hukum Eropa kontinental yang berkaca pada Belanda yang diadaptasi dari Prancis, ya otomatis kita harus perdalam bahasa-bahasa tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lulus dari kuliah, ikut pendidikan, ikut ujian, habis itu ambil sumpah, habis itu kerja di law firm. Kalau tujuannya sukses, ya coba deh di law firm deh, jangan di LBH. Tuh. Kalau LBH itu cuma menempa mental soalnya, bukan menempa dompet. Iya, percuma mentalnya kuat, dompetnya nggak kuat percuma. Iya sih. Tapi kalau dompetnya kuat, mental otomatis akan terbentuk gitu loh. Oke, mantap sekali dari Mas Gary nih ya. Dari Mas Sulaiman nih, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi Mas? Cukup Mas, kita sudah mendengarkan banyak. Iya, kita mendapat banyak pelajaran juga ya Mas Sulaiman ya dari cerita Mas Gary ini. Buat teman-teman yang ngambil jurusan hukum itu nanti bisa dengarkan lagi apa tips dan trik dari Mas Gary, karena itu sangat membantu buat teman-teman semua. Jadi supaya kedepannya bisa lebih mantep buat dompet dan buat mental kalian teman-teman. Oke. Iya kan, karena itu dua yang wajib gitu. Ya, pada akhirnya kan kita nih kan ya nggak bisa bohong lah, kita kan butuh uang ya. Pada akhirnya uang yang berbicara. Iya, kan pada akhirnya kita butuh uang. Ya kalau kalian, ya pilihan kalian sih ya, kalau mau menempa mental duluan silakan, tapi kalau uang yang nggak ngikutin ya jangan salahin saya, karena saya udah kasih tips tadi kan. Iya. Tapi kalau kalian mau menempa uang, ya mental akan ikut dengan sendirinya gitu loh, karena pada perjalanannya nanti kita akan ketemu lawan-lawan yang kerasnya tuh ngelebihin melebihi setan di neraka mungkin ya. Gitu loh. Lebih galak dari setan gitu loh. Setan udah galak nih, dia lebih galak lagi. Gitu loh. Nah, itulah jam terbang lah kalau itulah. Oke teman-teman, karena waktu udah jam segini juga, mungkin karena Mas Gary ini juga butuh istirahat dan kita juga butuh istirahat. Aku nih sering keliru teman-teman, sorry banget ya manggil nama dia tuh kayak Lucifer gitu kan.
Oke, karena udah jam segini juga, buat teman-teman thank you banget ya udah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga jangan lupa gabung di grup Telegram kami karena nanti akan ada materi spesial di digital marketing ya. Nantinya teman-teman bisa cek atau bisa tanyakan langsung di grup Telegram kami. Linknya ada di bawah. Nanti silahkan bisa diklik aja. Jangan lupa juga untuk dengarkan kami di podcast Spotify. Namanya sama untuk pikiran kedua. Oke, mungkin dari teman-teman kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, kita akhiri aja teman-teman untuk podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman. Kita jumpa lagi besok di next video and see you next time. Bye bye. Bye bye.